Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Anak-anakku sekalian yang Pak Rahmat cintai dan Pak Rahmat banggakan, anak-anak kelas 2A yang soleha dan anak-anak kelas 2A yang soleh dan anak-anak Pak Rahmat yang di kelas 2B yang soleha. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari mara bahaya. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta dengan para keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang selalu senantiasa istiqamah di atas manhaj beliau. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian kita termasuk daripada umatnya Nabi, dan insyaallah kita semua akan Allah pertemukan dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran adat Islamnya pada hari ini, izinkan Pak Rahmat ingin menyampaikan sambungan dari pemerintah kita ya. Virus corona ini makin penyebaran begitu cepat. Oleh karena itu anak-anak Pak Rahmat di kelas 2A dan juga di kelas 2B tetap jaga kesehatan ya. Selalu menjaga jarak. Kemudian kalau keluar rumah, kalau tidak penting sekali tetap jangan keluar rumah. Bagi yang keluar rumah harus menggunakan masker, kemudian selalu senantiasa mencuci tangan. Mudah-mudahan ikhtiar ini yang kita lakukan, mudah-mudahan itu semua kita terhindar dari penyebaran COVID-19 atau virus corona ini. Anak-anakku sekalian, ternyata semua yang dilakukan, semua program yang sudah diatur oleh pemerintah, ternyata jauh-jauh hari, ribuan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, Islam sudah mengajarkan kita tentang adab. Nah, hari ini kita akan bahas tentang adab bersin. Allahu Akbar. Ini berbarengan dengan COVID-19, berbarengan dengan COVID-19. Salah satu penyebarannya adalah melalui mulut, hidung, dan anggota-anggota tubuh yang lain. Baik, anak-anakku sekalian yang Pak Rahmat cintai dan Pak Rahmat banggakan, anak-anak yang soleh dan soleha tentunya ketika mereka bersin, mereka memperhatikan betapa mulia adab-adab orang yang bersin. Jadi anak yang soleh dan soleha, mereka sangat memperhatikan bagaimana Islam itu mengatur, bagaimana tata cara adab dalam bersin maupun menguap. Pak Rahmat ulangi, betapa mulia adab-adab orang yang beriman, ya, di setiap keadaan mereka, bahkan ketika mereka bersin pun maupun menguap, mereka selalu senantiasa menjaga adab. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalan sahabat yang mulia Abu Musa radhiyallahu anhu menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Hadis ini bisa lihat riwayat Imam Muslim. Bahkan kalau kita pelajari di kitab-kitab fikih, kita akan menemukan ini hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum fahamidallahu fasammitu fa illam yahmadillaha fala tusammituhu." Para Rahmat ulangi, idza atasa ahadukum fahamidallaha fasammituhu fa illam yahmidillaha fala tusammituhu. Bila seseorang di antara kalian bersin, kemudian dia memuji Allah, maka doakan dia dengan tasmid. Jika tidak memuji Allah,
maka jangan kamu bertasmid untuknya. Nah, ini anak-anakku sekalian, ternyata Islam itu sangat mengatur kehidupan kita, bahkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ketika mau tidur dan akan bangun tidur, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ternyata bersin itu nikmat. Ya Allah, para rahmatul alamin, bersin itu sangat nikmat. Misalnya ada orang mau bersin ya, itu di hidungnya, itu setelah dia bersin lega semua. Ya, contoh. Ya, Pak Rahmat nggak bisa contohin ya, agak repot, takut berantakan. Pak Rahmat ulangi, bersin itu nikmat. Mohon maaf, seperti juga kita BAB, itu juga nikmat. Coba bayangkan ketika perutnya sakit, misalnya anak-anak kelas 2A, kelas 2B misalnya perutnya sakit, pingin pipis atau pingin BAB. Ketika mau ke kamar mandi ternyata penuh, udah gak tahan, ya, udah gelisah. Mobil khusus anak perempuan, sama juga dengan anak ikhwan, gelisah dia, pingin cepat biar lega. Nah, ketika temannya keluar, dia BAB dengan lega, dengan nikmat, ya. Begitu juga dengan bersin, akan membuat kita menjadi lega, menjadi puas. Ketika coba anak-anakku sekalian bayangkan ketika Anda akan bersin tapi Anda tahan, muka akan merah, pori-pori yang tadi merapat akan terbuka. Kenapa? Menahan hembusan oksigen, hembusan O2, hembusan CO2 atau karbon yang ada dalam tubuh, pembakaran tubuh kita, maka itu akan membuat kita menjadi merah wajah kita. Contoh, dia tahan, ya Allah. Bisa-bisa orang tahan napas, bisa-bisa kuping meledak. Bukan meledak dalam sesungguh dalam artian bunyi bruk, tapi akan gendang, telinganya akan rusak. Maka bersin itu nikmat. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu Islam sangat mengatur bagaimana tata cara adab dalam bersin. Anak-anakku sekalian, bersin itu merupakan rahmat Allah. Bersin itu merupakan nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Contoh misalnya, Pak Rahmat kalau misalnya makan mie pedas itu tiba-tiba langsung atau bundanya lagi goreng nasi, atau mungkin kita pernah pakai motor ya, lewat jalan raya ada goreng nasi, bau cabai ke hidung. Perih mata hidung, pingin bersin tapi Anda tahan. Itu Anda akan menghilangkan nikmat Allah. Tapi ketika Anda bersin lepas, lega, alhamdulillah, itu akan membuat Anda menjadi lega dan penuh dengan nikmat. Maka bersyukurlah atas rahmat Allah dengan bersin itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan penyakit berbarengan dengan bersin. Pak Rahmat pernah waktu di pondok pesantren, anak-anakku sekalian, salah satu guru Pak Ustadznya Pak Rahmat itu orang Lombok. Beliau guru Quran Pak Rahmat. Ketika ada salah satu teman Pak Rahmat kesurupan, kalau salah satu bentuk syaitan keluar itu pertama dengan muntah. Ketika di ruqyah misalnya dibaca ayat kursi, dia muntah. Ada juga dengan bersin. Ya, seperti itu ya bersinnya. Mohon maaf, ini hanya sekedar contoh untuk pembelajaran buat anak-anakku sekalian. Tidak bermaksud untuk mengajar kalian sesuatu yang yang negatif atau yang jelek. Jadi anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui ketika kita bersin, maka bersamaan keluarlah penyakit-penyakit atau virus. Ternyata corona atau COVID-19 penyebaran melalui hidung yang Pak Rahmat dengar sering buka di berita. Kalau Pak Rahmat salah mau dikorosi atau silakan buka di media dan seterusnya. Maka orang yang senantiasa menjaga wudhu,
ketika dia melaksanakan sholat dia wudhu, dia selalu menjaga wudhunya, selalu dalam keadaan suci, maka insya Allah orang tersebut akan terhindar dari namanya wabah atau virus corona, karena dia dalam keadaan suci, ya, sehingga akan sehat kembali. Jadi ketika bersin keluar barang penyakit, maka dia akan sehat kembali, akan lega, ya. Bila kita hendak bersin kemudian tidak jadi, maka akan terasa tidak enak dalam badan kita. Baik kepala, anggota tubuh tidak akan merasakan kenikmatan, tidak akan merasakan enak yang seperti orang sehat. Dan penyakit tersebut masih ada dalam tubuh kita. Contoh, orang yang flu bisa bersin bersin terus, ya. Nah, ketika bersin itu bahkan keluar berbarengan dengan ribuan bahkan ratusan virus-virus yang keluar. Kemudian anak-anakku sekalian, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yang mampu bersin. Ada orang yang tidak mampu dengan bersin, kadang dia dioperasi hidungnya atau dipasang selang, dikeluarin dan sebagainya. Bagi mereka yang tidak mampu, maka bersyukurlah atas dua nikmat. Maka bersyukurlah nikmat sehat. Ada dua nikmat yang sering manusia kita itu lupa, ya. Sering kita lupa. Yang pertama, nikmatul sehat wa nikmatul faragh. Nikmat sehat dan nikmat diberinya waktu luang. Nah, nikmat sehat kadang kita lupa. Oleh karena itu anak-anakku sekalian, selalu senantiasa menjaga kebersihan dan juga harus menjaga adab-adab dalam bersin. Pertama, perhatikan, seorang muslim harus menjaga adab ketika dia bersin. Apakah dia bersin sembarangan orang, ataukah dia mengeluarkan suara sebesar-besarnya, segede-gedenya, atau dia bersin di hadapan muka wajah orang. Nah, Islam mengatur bagaimana tata cara adab dalam bersin. Yang pertama, menghindari dari hadapan orang lain. Kenapa? Karena orang yang bersin itu mengeluarkan kotoran, mengeluarkan virus. Maka anak-anakku sekalian, seorang muslim dia tidak akan rela bila seorang muslim lainnya tersakiti. Al-muslim akhul muslim. Seorang muslim terhadap muslim yang lain itu adalah bersaudara. Kalau bersaudara tidak boleh kita sakiti, tidak boleh kita beri dia penyakit. Tetapi malah justru sebaliknya, kita beri dia kenyamanan, kita beri dia kecerdasan, kita bantu dia apabila dia sedang membutuhkan pertolongan kita. Yang pertama, menghindari dari hadapan orang lain. Maka anak-anakku sekalian, kemarin Pak Rahmat di Puskesmas, ada pihak orang Puskesmas mengatakan salah satu bersin adalah jangan menggunakan tangan. Untuk virus corona, ya, yaitu cukup dengan angkat tangan ke belakang. Ya. Kenapa? Khawatir kalau dengan tangan virus kuman akan ketika lap hidung atau lap muka maka akan tempel lagi di muka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hendak suara kita ketika bersin jangan mengeras suaranya. Ya, tidak boleh. Kenapa? Akan mengganggu orang lain. Misalnya tiba-tiba anak kelas 2A dan 2B lagi belajar. Kemudian salah satu tiba-tiba bersin teman-teman kita. Misalnya teman kelas 2A bersin. Namanya si Fulan misalnya. Kita lagi belajar serius dengerin Pak Rahmat. Tiba-tiba dia bersin dengan suara yang kencang. Kaget. Ya, nah, ini salah satu orang bersin seperti ini dia tidak menjaga adab. Salah satu adab ketika kita bersin adalah menjaga suara kita. Jangan keras, hanya cukup sekitar saja dan tidak mengkagetkan orang lain. Kemudian yang ketiga, tahanan dengan tangan kiri atau sapu tangan atau tisu pada mulut dan hidung sebisa mungkin. Jadi misalnya kalau nggak ada tisu, nggak ada sapu tangan, maka sebisa kita untuk menjaga jangan sampai bersin kita kotoran atau cairan yang akan keluar itu akan mengganggu orang lain dan akan membuat orang lain akan tercemar atau menular dengan penyakit yang ada pada diri kita. Kemudian ketika bersin itu ya, maka ucapkanlah alhamdulillah. Kenapa itu nikmat? Para rahmatullah lagi, kenapa kita mengucapkan alhamdulillah? Karena bersin itu merupakan rahmat Allah.
Ya. Kalau kita mendapat rahmat Allah, kita mendapat nikmat dari Allah, maka apa yang kita ucapkan? Maka kita mengucapkan alhamdulillah. Misalnya anak kelas 2A dapat hadiah dari Pak Rahmat misalnya. Ya, dapat hadiah dari Pak Rahmat. Ini kelas 2A Bapak kasih ini jalan-jalan ke Jenggalen. Gratis misalnya. Amin ya Allah. Gratis misalnya. Apa yang kalian ucapkan? Alhamdulillah. Ya. Nah, kenapa? Karena bersin itu merupakan rahmat atau nikmat dari Allah. Kemudian bila ada temanmu atau orang lain yang bersin menjawab bersinmu tersebut, yarhamukallah, maka doakan kembali semoga Allah merahmatimu. Maka kita yang bersin mendoakan kembali, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi engkau petunjuk. Kemudian yang terakhir, bersihkan tangan atau buanglah tisu bekas bersin tersebut ke tempat sampah. Jangan dibuang sembarangan atau kebuang di tempat saluran air, atau buang di atas meja, atau buang di atas dalam laci. Kenapa? Karena itu kuman ketika dipegang lagi, maka dia akan menyebarkan lagi virus-virus bersin tersebut. Perhatikan, jangan bersin depan muka orang lain dan bisa mengotori muka orang lain dan bisa memindahkan penyakit yang ada pada diri kita kepada orang lain. Jadi anak-anakku sekalian, ternyata Islam itu sangat sempurna. Ya. Islam itu sangat sempurna. Orang Islam, orang yang beriman kepada Allah, taat terhadap perintah Allah, insya Allah dia akan terhindari namanya virus-virus jahat. Insya Allah dia akan terhindar dari mara bahaya. Misalnya salah satu sederhana saja, ketika dia keluar rumah dia sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata, diserahkan kehidupan untuk Allah, maka Allah yang akan mengatur dirinya. Kalau Allah tidak mati, ya tidak mati. Tetapi dalam bentuk ikhtiar kita membantu pemerintah untuk bisa bersama-sama mengstop atau menghentikan penyebaran virus corona. Salah satunya yang kita pelajari saat ini adalah adab dalam bersin. Mungkin ini saja yang bisa Pak Rahmat sampaikan untuk anak-anak Pak Rahmat kelas 2A dan kelas 2B. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kalian juga mudah-mudahan selalu sehat walafiat. Begitu juga dengan ayah bunda semua. Mudah-mudahan selalu kesehatan, kenikmatan selalu tercurahkan kepada ayah-ayah bunda dan kaum muslimin secara umumnya. Kita tutup dengan pengajian hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.